Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Terutama untuk para bunda-bunda yang luar biasa. Semoga sang buah hati selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saat ini kita Indonesia, terutama daerah-daerah yang sedang mengalami transmisi lokal, sedang mengalami wabah, yaitu infeksi COVID-19 atau yang lebih dikenal sebagai coronavirus. Awalnya penyakit ini mulai merebak di salah satu negara Cina, di Asia, yaitu negara Cina maksud saya. Kemudian per Februari kemudian Maret, Indonesia sudah menetapkan sebagai pandemi. Oleh karena itu, saat ini marilah kita sama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap merebaknya penyebaran penyakit ini. Terkait dengan kondisi penyakit corona ini, yang bunda-bunda semua harus tahu adalah penyakit ini merupakan penyakit bukan airborne, artinya bukan ditularkan melalui udara, namun droplet. Cukup berbeda ternyata. Droplet itu artinya apa? Jadi dia ditularkan melalui percikan cairan yang ada pada sekitar saluran pernapasan maupun mulut. Oleh karena itu, beberapa hal yang saat ini sudah sangat terkenal kita dengar di beberapa media sosial, di stasiun televisi, di stasiun radio adalah bagaimana langkah kita untuk memutus rantai penyebaran infeksi dari virus corona ini. Waktu demi waktu, hari demi hari, dan semakin banyak tempat juga semakin banyak jumlah kasus yang dilaporkan. Mulai dari kasus orang dalam pemantauan, pasiennya, kemudian yang meninggal. Tentu hal ini tidak kita harapkan. Semakin sejalan dengan meningkatnya proses pemeriksaan untuk deteksi dari infeksi ini, kemudian semakin terkininya pengobatan-pengobatan terbaru. Namun bagaimana lagi, untuk beberapa hal memang kita sulit untuk mencegah karena beberapa budaya yang dari kita sulit untuk melakukan isolasi di rumah. Oleh karena itu, saya dalam hal ini ingin memberikan sedikit informasi yang berkenaan dengan penapisan terhadap virus COVID-19 ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa di-share, disebarkan, diberitahu kepada semuanya, semua keluarga, semua teman yang bunda kenal, dan juga yang pasti bermanfaat untuk kita semua supaya tidak lagi ada korban, termasuk yang sakit maupun yang meninggal akibat dari dampak penyakit infeksi ini. Yang pertama, kita langsung mulai saja bahwa gimana sih COVID itu sebetulnya. Sebelum kita mulai, kita harus mengetahui dulu untuk identifikasi kasusnya. Berbagai macam istilah seringkali dipaparkan di media sosial dan juga di media elektronik, bahwa ada beberapa istilah-istilah mungkin sudah sangat sering kita dengar, namun kita harus memahami betul apa maksud dari istilah itu. Dan kita harus betul-betul bisa mengidentifikasi kondisi dari orang tersebut. Seandainya kita mendapati keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, atau siapapun yang mengalami kondisi serupa. Yang pertama adalah kita harus mengenal ada beberapa 4 kriteria. Yang pertama adalah orang dalam pemantauan, yang selanjutnya akan saya katakan sebagai ODP. Kemudian berikutnya adalah pasien dalam pengawasan, yang selanjutnya akan saya katakan sebagai PDP. Kemudian selanjutnya adalah kasus probable atau mungkin. Kemudian yang terakhir adalah kasus terkonfirmasi. Khusus untuk yang kasus probable dan terkonfirmasi, tidak saya banyak bahas lebih lanjut karena kedua kasus tersebut adalah sudah dilakukan pemeriksaan. Dan tentunya skupnya, lingkungannya, atau mungkin ranahnya tidak perlu kita. Artinya ini sudah ranahnya adalah tenaga medis. Ya, untuk semuanya, untuk bunda di rumah, untuk orang awam tentunya yang bukan non medis, cukup kita bisa mengenali apa itu ODP, kemudian kita harus mengetahui sedikit tentang apa itu PDP. Baik, yang pertama adalah ODP atau orang dalam pemantauan. Bagaimana kriteria dari orang dalam pemantauan itu sendiri? Yaitu adalah seseorang yang mengalami gejala demam ya. Demam itu terhitung dengan pengukuran suhu, idealnya di ketiak, kemudian
bisa juga menggunakan alat tembak termometer, yaitu di atas lebih dari 38 derajat Celcius. Saya ulangi, ada gejala panas yang jika diukur itu suhunya di atas 38 derajat Celcius, lebih dari sama dengan. Artinya suhu 38 juga sudah termasuk dalam klasifikasi ini. Jika pun tidak panas atau tidak demam, ada riwayat demam. Nah, atau orang dengan memiliki gejala gangguan sistem pernapasan, misalnya apa? Pilek, sakit tenggorokan, batuk. Pilek, nyeri tenggorokan, dan batuk. Itu. Jadi dua klasifikasi tadi syaratnya untuk ODP. Yang pertama ada panas atau riwayat demam yang menurut pengukuran suhu di atas 38 derajat Celcius, atau di dalam ini atau ada keluhan pernapasan. Ditambah lagi, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala terdapat salah satu tadi dari berikut. Yang pertama, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal. Dalam hal ini yang paling terkenal adalah negara China. Kemudian yang kedua, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah transmisi lokal yang terdapat di Indonesia. Oke, begitu ya, itu syaratnya ODP. Jadi salah satu, dia panas atau dia ada keluhan pernapasan tapi bukan pneumonia. Jadi hanya batuk, pilek atau nyeri tenggorokan, dan ada riwayat dia perjalanan atau pernah tinggal di daerah negara terjangkit ya, dengan memiliki transmisi lokal, atau di Indonesia sendiri yang memiliki wilayah transmisi lokal. Untuk berikutnya kita naik ke yang lebih tinggi lagi, yaitu pasien dalam pengawasan atau PDP. Adalah seseorang yang mengalami satu, ada gejala panas atau riwayat panas, dan kalau di sini dan ada batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan, dan ada pneumonia atau infeksi paru-paru. Dalam hal ini kita bisa memberi istilah yaitu sesak. Jadi batuk tapi ada sesaknya, ya. Ditambah lagi klasifikasinya dan memiliki riwayat tadi 14 hari sebelum timbul gejala, yaitu memiliki riwayat perjalanan dan atau tinggal di luar negeri atau di dalam negeri ya, atau dari kota yang memiliki transmisi lokal atau yang sudah melaporkan transmisi lokal. Untuk PDP sendiri selain syarat ini ada lagi yang kedua, yaitu jika dia demam, batuk pilek, dia tidak ada pneumonia, namun dia pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat melakukan kontak dengan kasus yang sudah terkonfirmasi atau probable terhadap infeksi corona. Jadi kalau kita panas, kemudian kita ada batuk pilek, tapi kita pernah ada kontak dengan pasien atau orang yang positif terkonfirmasi terhadap corona, itu kita sudah dikatakan sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Nah, pada anak-anak sendiri ya, untuk pneumonia atau infeksi yang berat untuk pernapasan paru-paru itu ada beberapa hal. Yaitu yang pertama adalah pasien anak dengan batuk dan kesulitan bernapas, ditambah dengan pertama kebiruan di sekitar bibir atau sianosis sentral, dan jika diperiksa menggunakan alat pengukur kandungan oksigen atau oximetri adalah kurang dari 90% pada suhu ruangan tanpa menggunakan oksigen. Kemudian kedua, terdapat gangguan pernapasan berat seperti apa? Mendengkur, kemudian terdapat tarikan dinding dada. Ini bisa dilihat pada saat anak sedang tertidur. Karena kalau saat anak sedang rewel, maka semuanya juga akan menunjukkan gejala seperti napas yang berat. Kemudian bisa dilihat tanda-tanda pneumonia pada anak-anak atau balita, yaitu ketidakmampuan menyusu. Jadi kalau ada anak batuk, panas, kemudian dia tiba-tiba tidak mau menyusu atau susah menyusui atau tidak mau minum, kemudian anak tampak lemah, kemudian terdapat penurunan kesadaran, dilihat dari gampang mengantuk, gampang tidur, susah dibangunkan, dan yang paling parah adalah kejang. Ini salah satu dari tanda pneumonia berat atau infeksi paru-paru yang sesak tadi itu berat. Ditambah kita bisa membantu melakukan screening di rumah dengan melakukan pemeriksaan laju napas. Laju napas dihitung selama 1 menit full, kemudian
pada saat posisi anak sedang tidur atau istirahat, tidak sedang dalam menangis atau rewel. Berdasarkan usia bisa kita lihat pada slide, yaitu semakin besar usianya maka untuk rentang usia normalnya akan semakin berkurang. Sebagai contoh, untuk anak di bawah usia 2 bulan dikatakan peningkatan laju napas atau sesak jika pernapasan dalam 1 menit lebih dari 60 kali per menit. Begitu pula untuk anak di atas 5 tahun dikatakan sesak itu jika lebih dari 30 kali per menit. Begitu. Untuk selanjutnya, negara mana saja yang disebut sebagai negara terjangkit? Negara terjangkit itu adalah negara yang telah melaporkan adanya transmisi lokal. Nah, Indonesia saat ini sudah termasuk dalam negara terjangkit di Asia salah satunya. Kemudian, daftar negara bisa berubah setiap saat tergantung dari pola penyebaran penyakit. Kalau untuk wilayah terjangkit adalah suatu wilayah yang telah melaporkan adanya transmisi lokal. Mana sajakah itu? Wilayah Indonesia yang sudah melaporkan kasus terkonfirmasi adalah salah satunya DKI Jakarta. Kemudian ada Jawa Barat, Jawa Tengah yaitu Solo dan Magelang, Kalimantan Barat, Bali, Banten, dan juga Yogyakarta yaitu Sleman. Ini sudah melaporkan kasus konfirmasi. Kemudian untuk wilayah Indonesia yang telah melakukan sudah terjadi transmisi lokal, salah satunya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah yaitu Solo, dan juga Banten, beserta Kabupaten Tangerang dan juga Kota Tangerangnya. Kemudian terkait klasifikasi kontak. Kontak itu semuanya ada yang kontak erat tapi dengan resiko tinggi, ada juga kontak erat dengan resiko rendah. Lalu kontak erat itu yang bagaimana? Kontak erat itu sendiri adalah kontak fisik atau berada dalam ruangan atau suatu kondisi saat berkunjung. 1. Dalam radius 1 meter. Yang kedua, jika kita melakukan kontak dengan seluruh orang PDP, kasus probable, atau bahkan kasus terkonfirmasi. Kemudian berikutnya, bila dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala, sebelum timbul gejala dan hingga 14 hari setelah timbul gejala, kita mengalami 1. Kalau kita kontak dengan PDP, maka disebut sebagai kontak erat resiko rendah. Namun, jika kita kontaknya dengan kasus probable dan terkonfirmasi, maka kita kontak eratnya resiko tinggi. Lalu siapa saja yang termasuk dalam kategori kontak erat? Yang pertama adalah semua petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Untuk pedoman APD atau alat pelindung diri yang sesuai standar bisa dilihat di website yang sudah terkonfirmasi yaitu dari WHO, atau bisa konfirmasi dengan para petugas medis setempat jika tidak mengetahui ya Bunda ya. Kemudian siapa lagi sih orang yang termasuk kontak erat? Yaitu orang yang berada dalam satu ruangan yang sama dengan kasus. Misalnya bila dengan orang yang kasus PDP atau probable atau konfirmasi, kita terdapat dalam satu lingkungan kerja, satu kelas, satu rumah, atau acara besar seperti kondangan atau acara hajatan atau acara pertemuan ilmiah yang lain. Itu kita jika berkontak dengan beliau dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Kemudian berikutnya yaitu orang yang bepergian bersama yaitu dalam radius 1 meter dengan menggunakan alat angkut yang sama ya. Durasi waktunya juga sama yaitu dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Kemudian saat ini kita sering sekali mendengar istilah semua pasien diisolasi, semua pasien dikarantina, orang-orang diisolasi, orang-orang dikarantina. Lalu apa bedanya? Ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan pada 2 definisi tersebut. Yang pertama adalah isolasi. Isolasi adalah pemisahan dan pembatasan aktivitas orang yang sakit atau yang terinfeksi selama kurun waktu tertentu untuk mencegah terjadinya penularan. Saya ulangin, kesimpulannya adalah untuk isolasi sendiri adalah pemisahan ya dan pembatasan aktivitas bagi orang yang sakit atau sudah terinfeksi. Lalu bagaimana dengan yang sakit, yang tidak sakit atau tidak terinfeksi? Adalah melakukan karantina. Karantina itu adalah pemisahan dan pembatasan aktivitas sama
pada orang yang memiliki paparan atau kontak dengan penyakit menular. Contoh, waktu awal bulan kemarin, beberapa ABK dari negeri China sebelum sampai di Indonesia, maka mereka dilakukan karantina, bukan isolasi. Di karantina karena mereka tidak terbukti sakit atau tidak sedang sakit atau tidak terinfeksi, karena pada saat itu memang tidak dilakukan pemeriksaan untuk menggunakan kitnya, hanya kita menggunakan saja klinis. Namun dia memiliki riwayat paparan atau kontak dengan penyakit menular karena mereka berasal dari negara yang memiliki transmisi lokal, iya kan? Oleh karena itu mereka dikarantina. Ya, jadi di sini kondisinya adalah orangnya tidak sakit. Nah, kenapa dikarantina? Selain untuk pembatasan aktivitas supaya tidak menyebar, ya. Yang kedua adalah untuk deteksi dini jika muncul gejala dan mengurangi adanya kontak dengan orang lain. Ya, jadi karantina ini dilakukan biasanya selama masa inkubasi kurang lebih 14 hari. Oleh karena itu kita banyak menggunakan definisi 14 hari. Terkait mengurangi adanya kontak dengan orang lain, kenapa sih kita harus melakukan seperti itu? Social distancing misalnya. Karena kita sendiri tidak tahu apakah kita ini membawa virusnya apa enggak pada pasien-pasien yang tidak bergejala. Misalnya, pada beberapa orang yang kondisi imunitasnya baik, mungkin dia sudah terpapar, atau mungkin dia tidak terpapar, sama saja. Tapi gejalanya sama saja juga, dia tidak ada gejala apapun. Yang kasihan ketika kita berinteraksi dengan orang sekitar, teman, keluarga, kerabat yang kondisi fisiknya sedang tidak fit, sedang turun imunitasnya, maka akan muncul gejala. Itulah yang kita hindari. Oleh karena itu ada proses namanya kita karantina pada kasus-kasus yang sudah dicurigai habis melakukan perjalanan dari daerah wilayah terpapar. Lalu bagaimana gejala pada anak? Gejala pada anak sendiri itu untuk kasus infeksi corona ini yaitu memiliki inkubasi kurang lebih pada hari 1 sampai dengan 14 hari, dengan sebagian besar rata-rata 3 sampai dengan 7 hari. Inkubasi itu apa sebetulnya? Masa inkubasi itu adalah masa di mana suatu partikel, bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh host atau orang atau pasien sampai dia menimbulkan suatu gejala. Jadi maksudnya seperti ini, jika ada suatu penyakit, ada bakteri atau virus dalam kasus ini masuk ke dalam tubuh pasien, ke tubuh orang, maka waktu untuk suatu virus tersebut untuk menimbulkan efek, untuk menimbulkan gejala atau menimbulkan dampak, menimbulkan efek itu adalah masa inkubasi kurang lebih 14 hari, namun rata-rata 3 sampai dengan 7 hari. Kemudian paling banyak terkena pada usia berapa? 1,5 bulan sampai dengan 17 tahun pada anak-anak. Kemudian sebagian besar mereka ditularkan untuk anak-anak ini adalah yang melakukan kontak erat, yaitu serumah, kontak erat serumah atau dengan keluarga. Nah, untuk gejalanya sendiri ini hanya pada anak-anak ya. Untuk gejalanya sendiri itu beberapa hal. Pertama, asimptomatis atau tidak ada bergejala. Jadi dia tampak sehat-sehat saja. Kemudian berikutnya ada keluhan demam, panas, kemudian batuk kering, fatigue itu perasaan lelah, tidak bergairah, anak biasanya tidak tampak aktif, ya, tidak ceria. Kemudian terdapat hidung meler dan juga hidung mampet. Itu salah satu gejalanya, yaitu serupa dengan gejala infeksi saluran pernapasan akut ISPA ya, yang seperti itu saya katakan. Kemudian beberapa hal yang sekarang unik adalah ada gejala-gejala yang tidak berhubungan dengan saluran pernapasan, tapi merupakan salah satu kita clue atau petunjuk bahwa ini salah satu mungkin bagian dari infeksi corona, yaitu keluhan sistem pencernaan. Seperti apa? Rasa tidak nyaman di pencernaan, kemudian ada mual, ada muntah, nyeri perut, dan termasuk diare. Oleh karena itu, pada anak-anak sendiri tentunya harus melakukan pengobatan yang sesuai karena dilihat dari gejalanya ini tidak khas. Lalu apa yang bisa kita lakukan, Bunda, di rumah, kemudian di lingkungan kita supaya kita bisa mencegah dari penyebaran infeksi ini? Yang pertama adalah melakukan hand hygiene atau hand rub.
Hand hygiene ini idealnya adalah menggunakan air bersih yang mengalir. Air bersih dengan keran yang mengalir. Sekali lagi mengalir, bukan dengan air yang tidak mengalir. Jika tidak, bisa menggunakan hand rub, yaitu menggunakan hand sanitizer atau alkohol yang sesuai dengan kandungan disinfektan. Kapanpun setelah pulang dari keluar rumah, masuk ke rumah, sebelum menyentuh apapun, setelah menyentuh gagang pintu, setelah menyentuh gagang kulkas, sebisa mungkin kita selalu melakukan hand hygiene. Tentunya dengan 6 langkah. 6 langkah boleh saya ulangi saat ini. Yang pertama, kita jika menggunakan air atau hand rub sama saja, yaitu kalau menggunakan air, kita bersihkan tangan dulu menggunakan air, kemudian kita letakkan sabun, kita bersihkan telapak tangan dulu dengan gerakan memutar seperti ini. Kemudian kita bersihkan sela-sela jari, terutama di bagian punggung tangan dengan seperti ini. Kemudian ke tangan kanan kiri, diikuti dengan sela-sela jari yang di bagian dalam, yaitu telapak tangan dengan gerakan seperti ini. Kemudian kita membersihkan ruas-ruas jari dengan gerakan seperti ini. Kemudian kita jangan lupa untuk membersihkan ibu jari, karena sering terlewat pada saat kita membersihkan dengan cara seperti ini. Ya, kanan kiri kita membersihkan dengan cara mengusap-ngusap. Kemudian yang terakhir, membersihkan kuku dengan cara posisi seperti ini, kanan dan kiri. Gerakan memutar, boleh memutar searah jarum jam, boleh berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah itu, kalau kita hand washing menggunakan air, bersihkan dengan air mengalir. Jika menggunakan hand rub, setelah seperti ini, selesai. Itu langkah preventif atau langkah pencegahan pertama. Langkah kedua, karena infeksi ini merupakan infeksi droplet, ya, yaitu medianya adalah tetesan atau cairan, maka jika kita sedang di luar rumah, kita usahakan hindari atau kurangi frekuensi menyentuh bagian dari mata, hidung, dan mulut, atau biasa kita sebut sebagai mukosa, karena bisa juga terpapar jika tangan kita menyentuh benda yang mengandung media virus tersebut, kemudian kita tidak sengaja menyentuh hidung atau mata atau mulut. Kemudian berikutnya adalah melakukan respiratory hygiene. Apa itu respiratory hygiene? Yaitu kita bagaimana melakukan pola hidup sehat dengan pernapasan. Maksudnya seperti ini. Kita harus belajar bagaimana cara batuk dan bersin yang baik. Jika batuk atau bersin, mungkin idealnya kita menggunakan tisu. Jika kita selalu siap dengan tisu. Namun kadang-kala kita tidak siap, ya kan? Lalu bagaimana kita lakukan? Yaitu dengan cara menekuk siku dan kita mengeluarkan batuk atau bersin atau pilek menggunakan siku tersebut. Bukan itu cara untuk kita mengurangi paparan, ya. Kemudian berikutnya adalah selalu menggunakan masker pelindung jika ada orang yang sedang mengalami keluhan pernapasan, entah itu batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Kemudian yang terakhir saat ini sedang dilakukan adalah melakukan social distancing, yaitu jaga jarak. Khusus untuk jaga jarak ini, menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah melakukan perubahan atau sedikit revisi, yaitu pada hakikatnya kita tidak melakukan social distancing. Kenapa? Karena kita walaupun berjauhan, kita tidak berkumpul, tapi kita masih melakukan komunikasi. Oleh karena itu, Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO melakukan perubahan nama, yaitu menjadi physical distancing, yaitu penjagaan jarak fisik saja. Ya, jadi kita boleh melakukan komunikasi, kita boleh melakukan interaksi, entah itu melakukan media sosial, tapi tanpa bertemu fisik. Oke, jelas ya. Jadi ini hanya masalah penggunaan istilah bahasa saja. Lalu sebagai orang yang mungkin di sekitar kita ada yang punya keluarga dari tenaga medis, para medis, atau mungkin tetangga, atau mungkin kita mau mengunjungi rumah sakit, itu salah satunya sekarang ada beberapa langkah pencegahan saat berada di rumah sakit. Yang pertama adalah melakukan screening ke setiap pengunjung atau pasien dan tamu yang akan masuk ke dalam rumah sakit. Standar precaution saat ini adalah semua fasilitas umum, layanan publik, penyedia jasa sudah melakukan screening ini, yaitu apa? Yang pertama, semua pengunjung dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Kemudian dilakukan
diminta untuk melakukan hand rub atau hand hygiene. Untuk berikutnya, kita adalah pemeriksaan langkah preventif di rumah sakit. Apabila Bunda atau mungkin ada keluarga atau mungkin ada kerabat tetangga yang menjadi tenaga medis, paramedis, bekerja di rumah sakit atau akan ke rumah sakit. Ada beberapa langkah-langkah untuk mencegah terjadinya penularan ini. Yang pertama adalah selalu melakukan hand hygiene atau hand rub. Kemudian screening, cek suhu tubuh. Ya, jadi diukur suhu tubuhnya, kemudian diminta melakukan hand hygiene. Membatasi jumlah pengunjung. Jadi saat ini sudah ada edaran di rumah sakit bahwa rumah sakit dibatasi untuk pengunjungnya. Untuk pengunjung memang kalau bukan keluarga tidak boleh, kemudian hanya untuk penunggunya saja maksimal 2 orang. Kemudian bagi petugas medis selalu menggunakan masker. Kemudian bagi pengunjung yang sedang mengalami kelainan pernapasan diharap menggunakan masker. Terakhir, apa yang harus dilakukan ketika kita menjumpai ODP? Yang pertama, kita beritahu baik-baik, kita bicarakan, kita edukasi, kemudian lebih baik dilakukan pemantauan selama 14 hari dan lakukanlah self isolation di rumah. Jangan lupa bagi orang yang sudah dinyatakan atau dicurigai sebagai ODP, harap melapor ke puskesmas atau fasilitas kesehatan sesuai dengan KTP wilayah masing-masing. Maka nanti akan diberikan kartu kuning atau penanda yang lain bahwa orang itu sedang dalam pemantauan. Ingat, langkah kecil bisa menimbulkan dampak yang besar. Kemudian pada ODP sendiri ini tidak perlu diambil spesimen, namun jika dia muncul tiba-tiba keluhan yang batuknya sesak atau kondisi perburukan dari infeksi saluran pernapasan akut tadi, maka ODP ini bisa naik kelas menjadi pasien dalam pengawasan. Sekian ya Bunda, semoga informasi tentang penapisan corona ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian jangan lupa di-share, dibagikan, juga bisa untuk penapisan kita semua di rumah. Ingat bahwa pahlawan tidak harus pergi berperang mengangkat senjata. Namun kita semua, kalian, Bunda-bunda yang di rumah, bisa menjadi pahlawan bagi keluarga, bagi anak-anak dengan melakukan isolasi, dengan melakukan penapisan di rumah untuk mencegah wabahnya penyebaran virus COVID-19 ini. Begitu, salam sehat selalu jaga kesehatan, kalian di rumah saja biar kami yang bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.